Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita pelajari lembar belajar 14 ya, di modulnya halaman 79, yaitu tentang persamaan logaritma ya, persamaan logaritma. Kita lihat, jika A log fx sama dengan B, maka fx-nya sama dengan apa? A pangkat B. Ya, ini dapatnya dari definisi logaritma ya. Ya. Yang kedua, kalau kita dapatkan persamaan A log fx sama dengan A log P, maka ini A-nya sudah sama ya. Berarti fx-nya harus sama dengan P ya. Yaitu fungsi fx-nya harus sama dengan P. Nah, gitu ya. Nah, kalau A log fx sama dengan A log gx, sama-sama fungsi dari x, berarti fx-nya juga harus sama dengan gx ya. Nah, gitu. Ini mudah ya. Fx-nya harus sama dengan gx. Nah, ini adalah konsep dasar penyelesaian dari persamaan logaritma ya. Kalau bilangan pokoknya udah sama ya tinggal diambil numerusnya ya, fungsi di belakangnya itu harus sama. Kemudian kalau kita temukan bentuk persamaan logaritma seperti ini, A dikali A log fx dalam kurung kuadrat tambah B kali A log fx tambah C sama dengan 0 ya, seperti bentuk kuadrat begini, itu kita dapat selesaikan dengan memisahkan untuk menyederhanakan persamaan ini ya. Itu dengan Y sama dengan A log fx. Kita misalkan ya, A log fx-nya dengan Y. Sehingga persamaan ini akan menjadi persamaan kuadrat. Ya, bisa diselesaikan untuk Y-nya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan logaritma itu ada syaratnya yang harus dipenuhi ya. Syaratnya adalah A-nya bilangan pokoknya ini, dia harus positif. Dan tidak boleh sama dengan 1. Ya. Itu ya. Kemudian fx dan gx-nya yaitu numerusnya ya, ini dan ininya, yang bilangan di belakang fx-nya, di belakang tanda logaritma itu harus positif ya. Fx-nya harus positif, gx-nya harus positif ya. Jadi kalau kita dapatkan solusi tidak memenuhi syarat ini, berarti bukan termasuk solusi ya. Jadi syarat ini harus dipenuhi ya, agar suatu penyelesaian X itu bisa dianggap sebagai penyelesaian dari persamaannya ya. Oke. Kemudian kalau kita temukan persamaan eksponensial bentuknya begini nih, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. A dan B-nya berbeda ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita kasih log di sebelah kiri supaya seimbang, di kanan juga dikasih log ya. Nah, begini ya. Kemudian fx-nya bisa turun karena dia jadi pangkat kan, ada sifat logaritma seperti itu ya. Ada pangkat, A pangkatnya dipangkatkan, pangkatnya bisa turun ke depan. Jadi fx kali log A. Ini gx-nya juga pindahkan, gx kali log B. Ya. Sehingga persamaannya jadi bukan lagi persamaan bentuk pangkat ya. Ini fx dan gx-nya sudah turun. Sehingga bisa kita pecahkan ya, kita selesaikan untuk x-nya ya, dicari x sama dengannya, maka bisa ditemukan solusinya. Ya, ini adalah konsep dasar penyelesaian dari persamaan logaritma.